Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menghadirkan niatnya ikhlas. Hadir kita di masjidon adalah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mari kita hadirkan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian di minggu na lewat ima seputar akidah sampai tatu al-mizan bagaimana. Wal mizanu, diantara yang wajib kita yakini kebenarannya adalah adanya mizan, yaitu timbangan amal ibadah di akhirat. Itu benar-benar ada, karena disebutkan dalam Al-Quran, wa nad'ul mawazinal qisqa li yaumil qiyamah. Jadi timbangan amal ini disebutkan oleh para ulama seperti timbangan yang ada di dunia, yaitu memiliki tiang dan memiliki dua anak timbangan, lahu amud wa lahu kaffatan. Timbangan ini memiliki tiang dan memiliki dua anak timbangan. Anak timbangan yang sebelah kanan, disitulah akan ditaruh kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan seseorang ketika di dunia. Dan anak timbangan yang sebelah kiri, disitulah akan diletakkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan seseorang ketika di dunia. Pula timbangan ni amal kebaikan yang lagi lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka ini termasuk orang yang akan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang timbangan amal kebaikannya sama dengan timbangan amal keburukannya, sejajar, seimbang, tidak terlalu berat timbangan amal kebaikannya dan juga tidak terlalu berat timbangan amal keburukannya, seimbang. Maka ini juga termasuk orang yang akan selamat nanti, tetapi terbelakang masuk ke dalam surga ketimbang kelompok yang pertama tadi. Jadi masuk jolo kelompok pertama nakinan yang lebih berat timbangan kebaikannya, mereka duluan masuk ke dalam surga. Baru setelah ini datanglah orang yang sama tadi, amal kebaikannya dengan amal keburukannya, baru mereka masuk ke dalam surga. Adapun orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka ini nanti tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang ia lakukan diampuni oleh Allah, maka dia akan
dimasukkan langsung ke dalam surga. Akan tetapi jika dia tidak termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan, maka dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Setelah baru dikeluarkan siang neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentu naon adalah semua yang mati dalam keadaan beriman. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya wa Muhammadur Rasulullah, dan di dalam hatinya ada dasar keimanan. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan beriman, meskipun banyak kemaksiatan yang ia lakukan ketika di dunia, maka di akhirat nanti tempat akhirnya adalah surga. Meskipun dia disiksa sebelumnya di dalam neraka, dia akan dikeluarkan. Mangwaidokan Nabi tanakin yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Imanakin alakna meninggal dalam keadaan beriman. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa ammal kafir fatarjahu kaffatu sayyi'atihi la ghair li'annahu la hasanata lahu fil akhirah. Adapun orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti di akhirat semua timbangan perbuatan mereka adalah timbangan amal keburukan. Indah adong sautik pe timbangan amal kebaikan nalai. Arana orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun kebaikan yang ia lakukan ketika di dunia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dia pahala di akhirat. Dan dapat dia kebaikan di akhirat. Meskipun orang itu ketika di dunia sering membantu orang lain, sering bersedekah kepada orang lain, akan tetapi jika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka semua kebaikan yang ia lakukan ketika di dunia itu akan habis semuanya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dan dia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Aon ma tentang timbangan amal di akhirat. Mudah-mudahan kita sesudahnya termasuk orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Berapa banyak pun ataupun meskipun sedikit kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia, itu akan ada balasannya di akhirat. Kan masuk ke timbangan amal kebaikan seseorang di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun dia, maka dia akan melihat balasannya di akhirat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun dia, maka dia akan melihat balasannya di akhirat. Kemudian wanar, di antara yang wajib kita yakini kebenarannya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adanya api neraka. Neraka adalah tempat yang telah Allah persiapkan untuk menyiksa orang-orang kafir dan sebagian pelaku-pelaku maksiat dari kaum muslimin. Jadi tempat yang telah Allah persiapkan, surga dan neraka dua-duanya sudah Allah ciptakan. Madung adong mulai senari. Karena
redaksi-redaksi nas-nas Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan neraka itu menggunakan fi'il madhi. Surga disebutkan dalam Al-Quran u'iddat lil muttaqin. U'iddat adalah fi'il madhi, telah dipersiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau telah dipersiapkan berarti sudah diciptakan. Begitu juga dengan neraka, disebutkan dalam Al-Quran u'iddat lil kafirin. Neraka itu telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka neraka itu juga sudah diciptakan mulai saat sekarang ini. Kemudian neraka ini adalah tempat siksaan bagi orang-orang kafir dan bagi sebagian orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan di dunia. Neraka panasnya disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqida 'alan nari alfasanah hatta marrat wa alfasanatin hatta biyaddat wa alfasanatin hatta swaddat fahiya sauda muzlimah. Telah dipanaskan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga dia memerah. Lalu dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga dia memutih. Dan dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga dia menghitam. Fahiya sauda muzlimah. Maka neraka itu adalah hitam pekat. Ma 2000 tahun narakoi dipamilas. Masa dia umat ma 2000 tahun narakoi dipamilas. Kita bayangkan ketika di dunia saja pamilas air kita diginjang di kompor gas 5 menit main di pamilasi air ki mahurkur ijama ngatahan kiba ada 5 menit dobet. Neraka telah dipanaskan selama 3000 tahun. 3000 tahun. Dan orang-orang kafir nanti ketika di akhirat, ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar tubuh-tubuh orang kafir. Sumur martamba siksa lalai. Ibawadang tubuh naik sehingga disebutkan dalam hadis hatta yakuna dirsuhu ka jabali Uhud, sehingga sampai gigi saitnya itu seperti Jabal Uhud, gunung Uhud besarnya. Ibawadang Allah Ta'ala bentuk nih tubuhnya lakala kafir itu kinai di bagasan neraka. Berbagai orang tubuhi mur bahat lalai terasa siksa ini. Mereka akan kekal di dalam api neraka selamanya. La yamutu fiha wala yahya, disebutkan dalam Al-Quran. Orang kafir di dalam neraka la yamutu fiha wala yahya, artinya mereka tidak akan mati di dalam api neraka sehingga mereka istirahat dari siksa, dan juga tidak hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. Imartina itu la yamutu fiha wala yahya. Inda meninggal kaletuk kinai di api neraka haranang meninggal istirahat malesan siksa ngaulah siksa be ngatara salah siksa be, tidak akan mati, tidak ada lagi kematian di akhirat. Penduduk neraka yang kafir akan kekal di dalam neraka, penduduk surga akan kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian setelah itu. Di sanalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka orang kafir di dalam neraka la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalam neraka sehingga mereka istirahat dari siksa, dan mereka juga tidak hidup dengan kehidupan yang menyenangkan.
laisa lahum fiha ta'amun illa min dhari'. Mereka di dalam neraka tidak memiliki makanan kecuali dhari'. Adun dhari'un. Dhari' syajarun karihul manzar, karihul ta'mi, karihul raihah. Dhari' adalah sebuah pohon yang tidak enak dipandang oleh mata dan rasanya tidak enak, baunya juga tidak enak. Bentukna iligin indah denggan, dai nape indah tabo, bau nape uapna amana bau. Omne dokona dhari'. Inilah yang akan menjadi makanan para penduduk neraka.